Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan API 2, bahan limbah. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, perkuliahan kita menjadi lancar. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari media pembelajaran begitu. Namun lebih khususnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa yang disebut sebagai media pembelajaran. Nah, media itu apa sih? Nah, media itu berasal dari kata medium. Nah, medium sendiri itu berarti perantara begitu. Ya, perantara untuk apa? Yaitu perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi, segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi, itulah dinamakan sebagai media atau medium, dari kata medium begitu. Nah, jadi ketika media pembelajaran, berarti media pembelajaran itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran begitu. Jadi, ini adalah perantaranya. Ketika guru ingin menyampaikan sesuatu, maka dibutuhkan perantara. Nah, perantara inilah yang dikatakan sebagai media pembelajaran. Jadi, begitu. Kemudian berkaitan dengan mata kuliah kita tentang bahan limbah gitu ya. Kemudian kita akan mencari tahu limbah itu sendiri atau apa sih, kenapa kok kita harus belajar tentang limbah begitu. Nah, limbah itu adalah buangan hasil dari proses produksi yang diperoleh dari produksi industri maupun produksi rumah tangga. Nah, produksi industri itu ya produksi industri pabrik seperti itu. Kemudian rumah tangga itu yang sering kita buat begitu. Jadi ada sampah-sampah dari rumah tangga seperti sampah plastik, sampah bungkus makanan, terus kemudian sampah-sampah yang lain. Nah, itu namanya juga termasuk limbah. Nah, limbah di sini itu ada beberapa jenisnya. Nah, apa saja jenis dari limbah ini begitu? Ada limbah organik, anorganik, B3 dan kompos. Ini adalah jenis-jenisnya. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang dapat terurai secara sempurna begitu, secara mandiri begitu. Jadi organik ini adalah sampah-sampah yang bisa terurai. Contohnya apa sih sampah-sampah yang bisa terurai ini? Contohnya ya ranting pohon, daun-daunan, kemudian ada jerami. Ya, ini adalah sampah-sampah yang memang bisa terurai. Kemudian ada sampah anorganik. Anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai oleh proses biologis. Jadi contohnya apa? Contohnya plastik ya. Jadi kita tahu ya, plastik itu ternyata membutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun itu untuk terurai, bahkan lama sekali begitu. Kemudian puntung rokok begitu itu sampai 10-an tahun begitu. Kemudian kardus itu juga lama. Kemudian styrofoam itu bahkan sama sekali tidak bisa terurai. Jadi bayangkan berapa banyaknya sampah styrofoam ketika tidak terurai itu akan terus menumpuk sekali begitu. Nah, kemudian ada kantung plastik itu atau tas kresek itu diperlukan hingga 20-an tahun itu baru bisa terurai. Jadi sampah-sampah anorganik itu ini memang sangat menjadi PR bagi kita semua ya. Bagaimana nih caranya agar sampah ini bisa dikendalikan begitu. Kemudian ada sampah B3. Sampah B3 itu adalah sampah yang dikategorikan sebagai sampah berbahaya dan beracun. Jadi B3 itu bahan berbahaya dan beracun begitu. Apa sih
B3 ini adalah sampah-sampah yang memang mengandung bahan-bahan berbahaya sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak seharusnya ditimbulkan. Contohnya apa? Contohnya yaitu deterjen, itu bahkan bisa menjadi sampah B3 ini. Kemudian ada pengharum ruangan, kemudian ada pestisida, obat-obatan kadaluarsa, ini adalah sampah-sampah dari B3. Kemudian ada sampah kompos. Sampah kompos ini adalah sampah yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik begitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mengelola limbah ini sehingga limbah ini menjadi lebih berguna atau bermanfaat begitu, sehingga dampaknya tidak terlalu mengerikan begitu. Ada 3 cara untuk mengelola limbah. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu adalah mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita belanja itu kita membawa tas sendiri dari rumah, kemudian membawa bekal sendiri dari rumah, sehingga sampah-sampah itu bisa terkurangi begitu. Itu namanya reduce. Kemudian reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali atau memakai kembali bahan-bahan yang dianggap barang bekas. Contohnya apa? Menggunakan buku tulis yang kertasnya masih kosong begitu. Kadang-kadang kita menulis itu bukunya masih beberapa halaman kita sudah buang begitu, padahal ini masih bisa dimanfaatkan begitu. Kemudian menyumbangkan baju-baju yang tidak dipakai. Nah, contohnya kita sumbangkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan begitu. Nah, kemudian baju yang tidak dipakai itu bisa kita gunakan untuk lap. Nah, ini kan memakai kembali bahan-bahan bekas yang seharusnya tidak bisa dipakai, kemudian masih bisa dipakai lagi begitu. Kemudian botol kaleng bekas itu dihias sehingga botol-botol bekas itu bisa digunakan sebagai alat peraga edukatif. Ini namanya reuse begitu. Kemudian kalau recycle itu adalah mendaur ulang atau mengelola sampah menjadi produk baru. Nah, contohnya seperti plastik, kaleng, kaca, itu kan tidak mudah hancur. Nah, itu memang kita recycle kembali, kemudian mendaur ulangnya di pabrik sehingga menghasilkan botol-botol bekas yang baru dari hasil botol bekas yang lama. Nah, ini cara-cara pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah yang tadi itu akan kita gunakan dalam proses pembuatan media pembelajaran. Jadi kita akan bisa membuat media pembelajaran itu melalui pengelolaan limbah ini. Jadi kita akan membuat media-media yang memang kita gunakan itu dengan cara pengelolaan limbah ini. Nah, kemudian apa sih peranan media dalam pembelajaran? Nah, tentunya yang pertama membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, kita itu belajar sesuatu itu biasanya adalah sesuatu yang abstrak dulu, sehingga kurang jelas untuk pendidik, dan anak didiknya pun juga kurang memahami apa yang disampaikan oleh pendidiknya itu, sehingga media ini menjadi sarana untuk memberikan konsep yang lebih konkret begitu. Kemudian ada juga mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting, memberikan pengganti pengalaman langsung begitu. Kemudian mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk didekati. Contohnya kita mau belajar tentang hewan buas begitu. Karena hewan buas itu tidak bisa kita dekati secara langsung, sehingga kita bisa menggunakan medianya ya apa? Medianya bisa 3 dimensi, 2 dimensi seperti itu. Nah, ini adalah peran-peran media pembelajaran yang memang kita berikan untuk anak didik kita.
Kemudian ini ada perkembangan media, itu generasi pertama itu di generasi cetak, generasi kedua itu ada radio, audio, generasi ketiga itu ada